Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit di padang Karbala siang itu seolah menangis, menyaksikan tragedi yang takkan pernah terlupakan dalam sejarah umat Islam. Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai, kini berdiri sendirian di tengah padang pasir yang ganas. Dengan tubuh penuh luka dan kelelahan yang tak tertahan, di sekelilingnya keluarganya telah gugur satu persatu. Husain tahu ajalnya sudah dekat, namun wajahnya tetap tegar. Inilah pengorbanan terakhir seorang pemimpin sejati demi mempertahankan kebenaran. Husain bin Ali, cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir pada 10 Muharram tahun 4 Hijriah. Dari kecil, Husain tumbuh dengan ajaran kasih dan bimbingan dari kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya dan bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda surga. Bukan hanya sekedar cucu, Husain adalah simbol dari keberanian dan kebenaran yang kokoh. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, ayahnya Husain, situasi politik umat Islam berubah drastis. Khalifah saat itu dipegang oleh Muawiyah. Namun ketika Muawiyah wafat, kepemimpinan berpindah kepada anaknya, Yazid. Yazid berbeda dengan ayahnya, memerintah dengan cara yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Banyak tindakan Yazid yang melenceng dari ajaran Rasulullah, dan ia menuntut agar Husain bin Ali memberikan baiat atau sumpah setia kepadanya. Namun Husain menolaknya, karena baginya memberikan baiat kepada Yazid adalah seperti memberikan dukungan pada pemimpin yang zalim. Husain tidak bisa tinggal diam ketika ia menyaksikan kezaliman yang dilakukan oleh Yazid dan para pengikutnya. Demi menyelamatkan ajaran Islam yang murni, Husain memutuskan untuk berangkat ke Kufah setelah menerima surat dari penduduk Kufah yang memintanya untuk datang dan memimpin mereka melawan Yazid. Husain tahu ini adalah jalan penuh bahaya. Namun bagi Husain, mempertahankan kebenaran jauh lebih penting daripada hidup dalam ketidakadilan. Pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah, Husain dan rombongannya yang berjumlah sekitar 72 orang termasuk keluarga dan pengikut setianya sampai di padang Karbala. Di tempat ini, tentara Yazid yang berjumlah ribuan telah menanti mereka, mengepung rombongan kecil Husain. Suasana semakin mencekam dan Husain serta pengikutnya pun mulai kehabisan persediaan air dan makanan. Pada hari ke-10 Muharram yang kemudian dikenal sebagai hari Asyura, tentara Yazid menyerang rombongan Husain dengan brutal. Pertempuran di Karbala begitu berat bagi Husain dan pengikutnya. Satu persatu keluarga dan sahabat Husain gugur di medan pertempuran, hingga pada akhirnya Husain pun berdiri sendirian, kelelahan dan terluka parah. Namun semangat Husain tidak pernah padam. Meski tubuhnya lemah, ia tetap berdiri teguh, memegang pedangnya dengan penuh keberanian. Bagi Husain, kematian adalah harga yang pantas untuk memperjuangkan kebenaran. Di detik-detik terakhirnya, Husain masih mengingat Allah. Dengan penuh ketenangan, ia menyerahkan jiwanya kepada Sang Pencipta. Tentara Yazid tanpa belas kasihan terus menyerang hingga Husain jatuh tersungkur ke tanah. Langit padang Karbala seakan ikut bersedih menyaksikan kejadian ini. Tanah yang dulunya tenang kini menjadi saksi bisu. Pengorbanan luar biasa dari cucu Rasulullah yang gagah pemberani. Husain dibunuh karena ia menolak tunduk kepada Yazid yang telah mencemarkan ajaran Islam dengan tindakannya yang zalim. Yazid ingin menghapus perlawanan yang dapat mengancam kekuasaannya, sehingga memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan Husain beserta keluarganya di Karbala. Bagi Yazid, menyingkirkan Husain adalah cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Tanpa mempedulikan bahwa Husain adalah cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, meskipun Yazid berhasil membunuh Husain, kematian Husain justru menjadi titik balik bagi kesadaran umat Islam. Yazid dicela oleh banyak pihak dan namanya dikenang sebagai pemimpin yang zalim dan kejam. Sementara Husain dikenang sebagai martir yang dengan gagah berani melawan ketidakadilan.
Banyak riwayat menyebutkan bahwa mereka yang terlibat dalam pembunuhan Husain mengalami akhir yang tragis. Sebagian besar dari mereka dihantui rasa bersalah yang mendalam, dan sebagian lagi mengalami kematian yang mengenaskan. Sejarah mencatat bahwa setiap jiwa yang bersekutu dalam tragedi Karbala berakhir dengan kehancuran yang setimpal. Kisah kematian Husain di Karbala memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam. Pertama, Husain menunjukkan bahwa mempertahankan kebenaran adalah prinsip yang harus dipegang, meski nyawa menjadi taruhannya. Bagi Husain, hidup dalam kebatilan lebih menyakitkan daripada mati dalam memperjuangkan kebenaran. Sikapnya ini mengajarkan kita untuk tidak takut melawan ketidakadilan dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Yang kedua, Husain mengajarkan tentang keberanian yang sejati. Ia tidak takut berdiri melawan kekuasaan yang zalim, meskipun ia tahu dirinya dan keluarganya berada dalam bahaya besar. Keberanian Husain adalah contoh dari iman yang kokoh dan ketulusan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peristiwa Karbala mengingatkan kita akan bahaya dari ambisi kekuasaan yang buta. Yazid yang haus akan kekuasaan tidak ragu untuk mengorbankan cucu Rasulullah demi mempertahankan tahtanya. Kejadian ini menunjukkan betapa ambisi yang tak terkendali dapat mengarahkan seseorang pada kezaliman yang menghancurkan dirinya sendiri. Kisah wafatnya Husain bin Ali di padang Karbala adalah kisah yang tragis yang selalu dikenang oleh umat muslim. Ia adalah contoh dari keberanian, keteguhan iman, dan cinta yang mendalam kepada kebenaran. Meski tubuhnya tergeletak di padang Karbala, jiwa Husain terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi untuk melawan ketidakadilan. Marilah kita mengingat kisah ini sebagai peringatan dan pelajaran agar selalu berdiri di jalan yang benar. Meski tantangan yang dihadapi begitu besar, semoga kita semua mampu meneladani keberanian dan ketulusan dari Husain bin Ali, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang rela berkorban demi jalan kebenaran Islam. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.